Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vera Penyanyi dari kelas IF. Jadi di sini saya akan menunjukkan hasil latihan sedap yang dimana itu kita akan melengkapi form login dengan menyiapkan tombol untuk masuk halaman forgot password dan register. Terus kemudian itu yang kedua, kita akan menyesuaikan halaman error page beserta root yang dibuat sebelumnya untuk menghandle error secara global, baik di layout maupun di main layout. Kemudian yang ketiga, kita akan membuat menu baru yaitu menu user untuk menampilkan list user dari endpoint data dummy. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada suara kebisingan, itu karena dari luar, dari kamar kos yang lain. Nah, jadi kita itu awalnya kan tampilan sedapnya ini nggak ada yang namanya don't have an account, create account, itu nggak ada ya. Nah, terus juga nggak ada link untuk forgatnya, itu dia cuma tampilan login dan register doang seperti ini. Nah, jadi kita itu perlu menambahkan link untuk forgatnya. Pertama itu kita akan menampilkan tulisan don't have an account, create account ini dengan div class name. Terus kita tulis itu keterangannya. Nah, terus kita ini jangan lupa membuat link untuk si forgatnya dengan memakai import link use navigate ini. Kemudian nih, dimana jika link ini kita tekan, maka dia akan mengarahkan ke forgot password nih. Makanya di sini misalnya nih kita mau forgot, nah bakalan muncul di halaman forgot seperti ini. Kemudian untuk error page-nya itu, misalkan ini kita, nah dia bakalan nampil error kayak gini. Terus misalkan bintang, nih juga dia bakalan ngarahin ke halaman error. Nih. Terus kita akan menampilkan list usernya ini tadi dari data dummy. List user berarti nih akan menampilkan tampilan list user seperti ini, dimana kita perlu membuat function baru atau komponen baru di dalam page ini user. Kita perlu menambahkan import axios, kemudian import icon dan import icon yang kita butuhkan. Nah, dimana kita ini memerlukan indeks data yang akan ditampilkan berdasarkan halaman. Kemudian kita perlu menghitung total jumlah yang tersedia. Nah, kemudian dia akan menampilkan error dan juga ini untuk tampilan list usernya. Nih. Oke, selanjutnya kita akan menerapkan out layout, main layout, kemudian suspend pada project kelompok. Ini yang tadi matikan dulu. Yang kita ini nah, ini merupakan tampilan dari tugas project kelompok yang menerapkan out layout, main layout, suspend. Nah, untuk membuat seperti ini, pertama itu kita perlu bermain di main layoutnya dengan kita memindahkan komponen sidebar JSX dan juga header JSX. Nah, di sini karena saya tidak ada sidebar, saya menggunakan footer dan header. Nah, jadi di codingannya itu yang awalnya footer dan header itu berada di layout, maka kita perlu memindahkannya itu ke dalam folder komponen nih. Jadi dia itu bakalan berada di komponen footer dan headernya. Kemudian di file barunya itu kita perlu membuat main layoutnya itu di layout nih. Kita perlu membuat main layout dan out layout, dimana main layout ini dia itu merupakan kerangka utama untuk halaman setelah user login. Dia itu menampilkan header yang berada di konten halaman outlet nih. Outlet itu yang berada di tengah, kemudian dan menampilkan footer untuk di bawah. Jadi dia itu bisa digunakan seperti routing. Nah, kemudian setelah itu kita perlu membuat file baru di dalam layout juga sama seperti layout yang bernama out layout. Nah, dimana out layout ini dia itu berfungsi untuk menjadi kerangka halaman autentifikasi yang menyediakan tampilan konsisten logo
dan card putih. Kemudian untuk menggunakan outlet yang merender halaman login, register, dan forgot. Nah, kemudian itu kita perlu menghapus semua div yang berada di app JSX. Yang awalnya itu ya ada div-divnya. Nah, itu kita akan bakal hapus menjadi seperti ini, menjadi root biasa. Nah, kemudian kita perlu mengakses halaman outnya itu yang tersedia login, register, dan forgot, di mana kita perlu membuat sebuah folder baru di dalam layout yang bernama out. Di dalam out ini kita memerlukan ada file forgot, login, dan register. Nah, di login ini dia itu perlu mengimpor seluruh icon pesan error. Kemudian ada import access ini yang digunakan untuk mengirimkan permintaan request ke API. Kemudian user navigate ini yang digunakan untuk berpindah halaman setelah login berhasil. Kemudian ada usage itu untuk menyimpan dan mengubah data di komponen. Kemudian ada navlink itu untuk menavigasi antar halaman. Kayak yang tadi itu kan ada forgot. Kita di contoh yang disedot tadi itu kan, kalau misalkan kita lupa password terus kita klik forgot, dia bakalan ke halaman forgot kan. Jadi forgot itu dia kayak link gitu. Nah, kemudian lanjut kita ke export default login ini. Nah, yang dimana dia ini menggunakan loading, error, dan data form, yang dimana loading ini untuk status menunjukkan loading saat login. Kemudian ada error, dia itu menyimpan kesalahan jika loginnya gagal. Terus juga ada data form, yang dimana dia ini untuk menginputkan email, password dari si user. Kemudian di sini juga menerapkan yang namanya itu handle change. Nah, handle change ini digunakan untuk mengambil inputan dari name dan value yang kemudian akan disimpan ke data form. Kemudian kita juga menerapkan handle submit, yang dimana dia ini untuk mencegah form melakukan reload halaman, kemudian menandai bahwa proses sedang berlangsung. Terus juga dia itu bakal mengosongkan error lama. Kemudian ada juga itu Axios. Nah, yang dimana Axios ini akan mengirimkan permintaan method post atau method input ke API dummy login dengan username dan password dari inputan user. Nah, kemudian ada juga itu yang dia ini menampilkan respon, yang dimana jika berhasil. Nah, jika status tidak gagal, maka dia akan menampilkan halaman sukses dan pindah ke halaman utama. Kemudian ada juga yang jika gagal dia akan menampilkan pesan error dan mengakhiri suatu proses. Ini mengakhiri suatu proses yang berhasil dan gagal. Nah, kemudian ada juga ini error dan loading status, yang dimana jika ada error maka akan menampilkan box merah dengan icon dan pesan error. Nah, kemudian jika loading, dia itu akan menampilkan animasi spinner dan pesan. Kemudian itu ada juga yang di forgot. Nah, di halaman forgot ini merupakan sambungan dari si halaman login jika kita lupa dengan password kita. Nih, forgot. Nah, di forgot ini dia itu akan ini untuk menampilkan tulisan atasnya ini forgot your password. Kemudian dengan class name itu kita akan menampilkan tulisan ini enter your email. Nah, kemudian ada yang namanya inputan dengan type email, ID email. Kemudian kita itu membuat placeholder your example itu kayak, jadi dia itu di dalam kolomnya itu ada tulisan ini, dia menggunakan placeholder. Kemudian juga di halaman register. Nah, di halaman registernya itu juga sama. Di sini ada inputan berupa email address, kemudian ada password sama confirm password. Nah, kemudian itu tadi yang untuk si login ini kan katanya dia ada menampilkan si errornya ini tadi kan. Jika misalkan dia gagal maka dia akan menampilkan tampilan error. Nih, misal terus nah, dia bakalan nampil tanda error seperti ini, username and password required. Nah, kemudian kalau misalnya kita klik forgot, bakal ke halaman si forgetnya. Nah, kemudian untuk yang terakhir itu kita perlu menerapkan suspend dan lazy loading.
Nah, di mana jika kita mengakses halaman login dan kita lihat pada inspect atau tab networknya, itu terlihat bahwa meski hanya mengakses halaman login, komponen yang di load itu tidak hanya login, namun juga komponen yang tidak dibutuhkan seperti dashboard, customer, sidebar. Nah, contohnya itu kayak gini ya, itu login. Terus kita inspect. Nih, bakalan nampil loading kayak tadi. Ini kita coba slow. Nih, kan bakal loading dulu deh kayak gini. Itu gunanya. Nah, kemudian itu kita akan menerapkan React Lazy yang akan mengimport komponen secara dinamis pada saat dibutuhkan saja. Nah, itu kita perlu mengubah pemanggilan importnya itu nih, yang awalnya seperti ini nih, kayak import error 401 from ketik kemudian titik slash error 401 itu diubah jadi const error 401 sama dengan memanggil React Lazy-nya. Nih, kemudian jangan lupa juga kita memerlukan import suspend-nya. Untuk semuanya itu, semua import yang awalnya kita tulis seperti ini dan seperti ini, itu kita perlu mengubahnya jadi yang tidak dikomen ini. Nah, kemudian itu kita juga perlu menerapkan loading di project kita. Loading ini buatnya di dalam folder komponen. Nah, jadi jika loading ini berfungsi kayak yang ini nih, kalau misalkan ini cuma kita komen doang, Ctrl A nih, nah dia kan bakalan errornya itu kenapa? Karena ini ada kita panggil. Coba kita loadingnya tuh nih, ini kita apa dulu ya, loading misal nih. Nah, kalau misalnya kita refresh kayak gini, dia tuh nggak bakalan ada lingkaran loadingnya, itu nggak bakalan muncul nih. Jadi kalau misalkan kita membuat sebuah file loading di dalam komponen nih, kita aktifkan dulu, kemudian di app-nya kita udah nih kan, udah tuh kita loading. Nah, muncul ya bulat yang kayak gini. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan keributan dari luar, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.